Aduh, lagi pada ini sama makan gratis nih ya, anak-anak SD. Oh, program pemerintah. Menurut lu katanya nggak perlu itu makan Nggak gratis? perlu, Hah? Nggak perlu ya? nggak perlu banyak komentar. Biarin aja, dikerjain sama pemerintah orang program rewel. Bener juga sih. Iya, iya, iya. Cuman ada beberapa orang yang ini nggak tahu ya namanya program. Ya balik lagi ya namanya program unggulan ya, program unggulan presiden di mana waktu dia kampanye dan mau direalisasikan dan itu kan unggulan ya orang dia nyebut terus makan gratis gitu ya. Yang pastinya program-program itu kalau udah unggulan dan disebutin terus pasti akan jadi pusat perhatian. Ya, Iya benar nggak? betul, Akan dilakukan atau tidak dilakukan gitu kan? betul, Nah, betul, tidak dilakukan lebih salah lagi, benar betul, nggak? betul. Dilakukan, ya memang sudah seharusnya dia lakukan karena itu janjinya dia kepada Ya, masyarakat, ya betul. kan? Tetapi pada pelaksanaannya memang ya beberapa ada yang bilang lah, eh, apa namanya? Ya ada yang komen bahwa kadang makanannya ada yang nggak enak, Ya, kayak gitu. Terus ada. ada diwawancara anak kecil gitu ya. Ini coba nanti boleh searching juga kalau gue salah ya. Mohon maaf nih. Katanya ada juga anak kecil gitu ya diwawancara, gimana deh makanannya enak nggak kan? Jadi kalau itu kan tiap orang-orang ada yang apa stasiun-stasiun TV gitu tuh wawancara-wawancara anak kecil yang Hmm. dikasih makan gratis. Gimana? Enak, enak. Terus habis itu uh, yang enak ya berarti makanan apa yang enak? Yang enak tuh yang enak jeruknya katanya gitu. Sedangkan jeruk emang udah dari pohonnya, Iya dari pohonnya, bukan karena diolah. bukan karena diolah. Nah gitu. Yang enak apa aja yang enak? Jeruknya katanya. Dan anak-anak biasanya memang tulus Iya iya ngomongnya. tulus betul Iya, ngomongnya. dari hatinya dia. Betul. Betul gitu. Ya habis nasi ya nasi begitu, enak gak enak ya nasi. Iya nasi. Cuma kan Lauk oh, katanya ya relatif. relatif. Rata-rata anak nggak kurang suka sayuran, kurang tertarik. Iya. Satu lagi ada ayam. Nah, ayam Ayam, itu yang kadang-kadang katanya ya oh, begitulah gitu. Ya buat beberapa orang ya. masing-masing punya opini lah. Iya, beberapa orang untuk masing-masing punya opini. Gue pun punya opini, lu juga punya opini. Iya. Nah, kalau kalau menurut gue sih ya iya. Kalau menurut gue sih ya gue setuju lah Setuju apa nih? dengan makan gratis ini karena kan Program memang dijalankan. iya programnya harus dijalankan karena kan itu janjinya Pak Prabowo waktu kampanye, Pak. Nah, itu memang harus dijalankan, Harus direalisasikan. betul harus direalisasikan dan realisasi itu namanya namanya program pasti akan jadi sorotan. Realisasinya bener nggak nih? Ada aja kan tuh yang disuka. Tepat sasaran kah? Iya, tepat sasaran kah? Apa ini Programnya kah? sesuai dengan Sesuai janji dengan kah? janji kah? Ya. Terus makannya seperti apakah gitu. Tapi kan untuk programnya yang penting dia sudah laksanakan dulu. Masalah trial and errornya ini kan memang butuh waktu. Program telah Sebenarnya. dijalankan, prosentasenya seberapa besar atau kecil, itu sebenarnya kita lebih ke sudah dilaksanakan atau belum. Iya. Berarti melaksanakan janji atau tidak. Iya. Itu aja dulu yang Itu dilihat. aja dulu benar. Jangan ini kurang enak, itu kurang enak di daerah lain sudah, di daerah lain belum. Iya, ada juga yang Rewel, Pak. begitu. Ada yang... Gue ya. Ah, Iya, ya. gue bilang itu rewel. Rewel. Benar. Belum setahun, setengah tahun juga belum, udah rewel. Betul. Program besar dengan struktur yang besar gitu kan. Iya, Udah direwelin dalam proses masih. Kecuali udah 4 tahun setengah memimpin, janji tidak terrealisasi atau dibuat pun tidak, dilaksanakan pun tidak, baru rewel, pantes. iya betul. Opini gue, Iya, iya. ya Iya kan? benar, benar. Yang penting kan realisasi dulu dan eh buat beberapa orang yang mampu mungkin itu hal yang sepele ya. Betul. Tapi Sudut pandang ya, mereka. sudut pandang mereka. Bagi yang mampu, bagi yang mampu kan, anak gue masih bisa lebih makan lebih enak dong gitu. Betul. Tapi bagi yang tidak mampu itu sangat bermanfaat, Bermanfaat, Pak. sangat Betul. bermanfaat Betul. karena ya gue nggak tahu ya ini cerita-cerita orang ada yang sedih juga kan. Maksudnya dia makan cuma sekali dalam 1 hari. Betul. Di mana di sekolah itu doang. Oh, gitu. Iya, jadi bisa bisa jadi orang itu makan
sehari sekali, cuman di sekolah itu doang. Dia harus nunggu lagi sampai besoknya lagi dia makan lagi gitu. Gue udah sedih denger cerita seperti itu. Enggak, tapi dia di masyarakat kita banyak Iya, sebenarnya gitu. Dan itu Saya, membantu menolong ekonomi mereka. betul. Jadi mereka nggak pusing mikirin anaknya makan apa siang itu gitu. Sebagai juru bicara kepresidenan ya. Iya. Gini, boleh gue berpendapat nih? Boleh. Iya, Boleh nggak? Lu terusin dulu dah. Ya, jadi kan bagi sebagian orang itu sangat bermanfaat. Kenapa? Karena misalkan ya bagi orang yang mohon maaf kurang mampu gitu ya, itu sangat bermanfaat karena kalau ketika mereka nggak akan keluar biaya. Pertama sekolah negeri kan udah gratis, ya kan? Biayanya nggak semahal swasta lah, ya kan? Dan setelah itu dia nggak mikirin makan siang anaknya. Itu pun udah kosnya udah lumayan dong. Misalnya kayak dia kalau mikirin makan siang anaknya minimal 10.000 untuk anaknya dalam sehari gitu ya. Kalau kita hitung saja 25 hari dalam 1 bulan, berarti kan dia harus 250.000 itu keluar untuk makan anaknya doang di sekolah. Satu orang. Iya, kalau anaknya 2 ya berarti udah kali 2 berarti berapa tuh? Itu dengan standar yang Udah, minimum ya. Iya, minimum 10.000 doang dia kasih makan apa tuh juga kan? Ya. Udah harus 500.000. Di mana masyarakat UMR ini kan misalkan 48 ya, 4 berapa? 4. Tergantung daerah. Tergantung daerah Jakarta ya, sudah 5 jutaan. Ya 5-an lah. Di 5 atau kadang kan masyarakat kita banyak yang gajinya di bawah UMR juga. Cuman 2 juta. UMR aja udah minimum. Iya, ada yang 2,5 juta, ada yang 3,5 juta di kafe-kafe itu banyak. Apalagi yang mereka bermitra dengan perusahaan yang tidak menjamin pendapatan kecuali atas usaha dia sendiri. Iya. Paham maksudnya ya kita ya? Iya. Teman-teman yang lain nih, sahabat-sahabat kita. Betul gitu, banyak yang di bawah. Nah, dan menurut mereka 500.000 itu uang sangat berharga loh. Oh, iya, buat kita aja sangat berharga 500.000 ya kan? Nilainya besar. Itu. Bagi apalagi sahabat-sahabat yang lain. Iya, buat sahabat-sahabat yang lain yang sangat membutuhkan itu gitu. Nah, itu menurut gua jadi 2 orang anak sebulan jajan di sekolah untuk makan di sekolah aja 500. Iya, 500.000. Ya kan? Nah, dengan disubsidi dengan makan gratis itu, otomatis 500.000-nya itu dia bisa untuk bayar buku anaknya lah. Bisa dialihkan dananya untuk yang lain, yang bisa membutuhkan yang lebih untuk kebutuhan anak ya, terutama ya, untuk kebutuhan anaknya yang lain misalkan kayak gitu. Gitu sih. Jadi menurut lu hal itu dilihat dari satu sisi adalah sangat membantu sebagai orang tuanya. Iya dong, pada satu sisi sangat membantu untuk orang tuanya dan ya hari ini Prabowo melakukan yang benar lah, karena kan dia melakukan janjinya, merealisasikan janjinya. Ya daripada dia nggak merealisasikan, daripada nggak sama sekali, janji palsu doang. Iya, ini kan dia realisasikan tapi belum sempurna, ya kan sempurna itu membutuhkan waktu. Gitu sih kalau gua. Jadi yang ngomong-ngomong itu ya jangan. Ya netizen jangan banyak oceh-oceh yang inilah, kita positif aja lah. Janjinya yang penting kan udah ditunaikan seperti itu. Masih proses lagian, bukan selesai kok. Iya, baru mulai. Dan ini akan 5 tahun lagi harusnya berjalan. Penyesuaian ini baru. Iya benar. Begitu Pak. Nah kalau menurut lu gimana coba? Panjang ini. Kalian harus duduk rapi, selesaikan makannya. Gua akan bicara 1,5 jam ke depan. Jangan juga Pak. Nggak usah panjang-panjang Pak, ini rangkum. Perlu iyalah, rangkum aja. Gini, melihat satu hal menurut gue nih, ini pendapat gue menasihati diri sendiri. Ini matinya ini. Nah, oke. Melihat satu hal, jangan langsung terfokus ke kritikalnya. Lihat dulu runutan ke belakangnya, di awalnya. Pak Prabowo menyatakan saya akan menyediakan makan siang gratis di masa kampanye. Apa yang dia maksud makan siang gratis? Yaitu memberikan makanan di sela-sela dia anak-anak sekolah melakukan kegiatan sekolahnya. Pemerintah yang bertanggung jawab menjamin memberikan makan yang bergizi di sela-sela kegiatan mereka bersekolah. Harusnya di seluruh daerah di Indonesia semua tersentuh harusnya. Kenapa beliau mau melakukan itu? Ngerti nggak maksudnya?
Kenapa beliau sampai berani menjanjikan hal itu Ya. di kampanyenya dia untuk menjadi presiden? Kenapa? Kita harus lihat apakah itu iseng, apakah ada maksud tertentu. Yang kita cari adalah maksud tertentu, terus dicari maksudnya apa. Yang gue paham adalah Pak Prabowo itu memang menginginkan generasi kita ke depan itu lebih baik daripada yang sebelumnya. Iya. Melihat dari situ, Stunting itu iya, ya. dari kekurangan gizi menyebabkan stunting, terus karena ekonomi yang sulit di Indonesia, jadi orang tua sulit menyediakan, memberikan akomodasi, memberikan fasilitas seperti makan saja itu susah karena ekonomi sempit. Nah, bukankah itu hal yang bagus jika seorang pemimpin kita memiliki cita-cita itu? Kalau kalian melihat itu hal kecil, ya elah makan siang gratis gitu, belum tentu juga benar makan siang gitu. Lihat cita-citanya dulu, Pak. Keinginan yang istimewanya itu maksud gua. Keinginan dia yang sangat baik itu kita lihat dulu. Jadi saat dia sudah punya kesempatan untuk merealisasikan itu, biarkan dulu bekerja. Kalau lu mau mengevaluasi, evaluasilah di saat mereka, timnya atau beliau langsung yang ngomong saya sudah selesai melaksanakan program makan siang gratis. Baru lu evaluasi, Pak. Betul, ini kan baru mulai. Lu mulai. udah komen, kontribusi lu aja nggak ada. Kalau lu bilang kontribusi gua ada, gua bayar pajak segala macam, men. Ini hal yang lain. Kita nggak bisa bayar pajak itu bisa untuk membayar semua hal di negara ini. Jangan salah lu. Kontribusi pajak lu berapa selama lu hidup di sini? Kan gitu maksud gua. Jadi jangan terlalu menyerang. Kalau memang sudah selesai kontestasi politik kemarin, masih ada percikan bara-bara yang masih terasa di dalam diri kita, tinggalkan, men. Bersatulah kembali, fokus. Kalau mau mengkritik, silakan mengkritik, tapi jangan nyinyir, beda. Ngerti nggak? Iya. Sebagai staf kepresidenan, gue menjelaskan. Maksud gue, lu nggak ada yang nggak ngerasa capek ya nyinyir gitu. Ingetin kata-kata gue yang tadi ke belakang bahwa kalau baru mulai saja udah lu nyinyirin, orang lain bisa ngeliat kelas lu. Program yang dia nyatakan belum selesai, masih proses yang baru 10% juga kurang dari yang seharusnya. Gak usah dikomen, gak usah dievaluasi, Pak. Biarkan dulu berjalan. Kalau sudah 4 tahun setengah kepemimpinan beliau, ternyata janji besarnya tidak terwujud, tidak terrealisasi dengan baik, tidak terjalankan dengan baik, mungkin karena ada kendala di dalam operasionalnya, mungkin ada kecurangan, mungkin ada kebohongan di situ, baru men lu nyinyir. Se-Indonesia pun bisa nyinyir, gua pun akan marah. Ya pastilah. Kecewa gitu. Sama program. Sama gua juga orang Indonesia, Pak. Tapi kalau baru mulai, kenapa kalian nggak memberikan input-input yang lebih positif? Anjing gue kayak gitu aja sih. Gue dan semua orang yang punya pendapat yang sama berharap kita fokus ke input-input yang lebih positif. Jangan menggiring opini di media sosial karena sahabat-sahabat kita yang lain belum tentu bisa mencerna dengan baik apa yang kita maksud. Iya, betul. Bener nggak? Ada yang memang lagi kesel denger lu ngomong nyinyir, ikutan kesel, Pak. Jadi auranya negatif aja nih. Benar. Ya udah sabar aja sih. Sabar aja dulu. Seperti yang temen gue bilang nih, Mr. Ovan bos gue. Orang tua yang ekonominya pas, mungkin kurang, upah minimum regional aja sudah minim, ada yang pendapatannya di bawah itu, ada yang memang sehari-hari harus nyari, nggak tahu dapatnya berapa. Kalau untuk jajan anak dijamin pemerintah, udah nggak usah kasih jajan anak lu, gue kasih makan dari pemerintah. Mau jeruknya doang yang enak, mau nasinya doang yang dikasih garam. Ada susu juga, ada susu. Susu, Pak. Susu. Nasi, lauk, susu, jeruk, bukan jeruk doang. Pemerintah mau menjamin itu, tapi masih proses. Pemerintah mau menjamin itu, terbantu nggak sebagai orang tua? Gitu aja. Sangat terbantu lah. Dan itu bisa dialokasikan, dana yang buat jajan anak-anak bisa dialokasikan ke hal yang lain yang penting. Itu kan ekonomi terbantu namanya. Iya, bantu. Itu pasal 33 Undang-Undang. Ya gitulah. Menurut gue bukan karena lu mah pro pemerintah, emang bukan. 2014 kita terlalu mulai terpecah karena percikan-percikan gejolak
kontestasi politik. 2019 menjadi dua warna yang berbeda tuh, antar kubu. Bahaya Pak, bahaya. Panjang kalau diceritain itu bahayanya apa. 2024 rekonsiliasi nasional. Semua harus punya pemikiran yang lebih positif gitu. Betul. Itu sih. Udah, baik. Gitu sih Pak. Gue bukan ngajarin ya, ini pendapat pribadi gua, menasihati diri sendiri. Masyarakat gua juga ya. Ya udah intinya begitu kalau pendapat dari kita berdua sebagai asosiasi buat Res 57 ya. Jadi setuju nggak kalau gue berdua sih yang pastinya setuju. Nggak perlu kalau gue. Nggak perlu banyak omongan. Nggak perlu banyak ngomong. Doain aja pemerintah niatnya baik. Ya begitu. Oke guys, gitu aja. Udah. Ya udah gitu lah. Doang. Lagi. Gue baru anget nih. Ya, habis ini topik lain lagi. Oke. Bercanda guys. Oke guys. Ciao.